warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini memberikan kita kesehatan. Mudah-mudahan ibu yang berperjalanan hujan, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan sampai tujuan di Lestari Mazakin. Tetap kita ngaji, yang penting nanti yang nggak ngaji mudah-mudahan Allah berikan kesehatan ya Bu, untuk mempersingkat waktu tujuan kita tepat aja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pimpinan Majelis Az-Zakir Bapak Dr. Ramayuli beserta keluarga yang saya hormati, ibu-ibu anggota atau jamaah Majelis Ta'lim Az-Zakir yang senantiasa saya banggakan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini di bawah guyuran hujan kita masih bisa menghadiri majelis taklim kita walaupun berjibaku dengan hujan. Saya sempat hampir separuh saya basah ini. Ibu-ibu juga berkenan hadir. Mudah-mudahan langkah kita, kedatangan kita akan dicatat oleh Allah sebagai salah satu bentuk pengabdian kita kepadanya, dan mudah-mudahan Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Secara ringkasan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala akan tetap melimpahkannya pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau kita sekarang ini berada dalam naungan iman dan Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, kajian kita halaman 148, Bapak Ibu. 48 kajian kita yang akan kita bahas ada judulnya Mashul Khuffaini namanya. Halaman 48 sudah ketemu? Mashul Khuffaini, ya. Nah, Mashul Khuffaini ini lebih banyak bercerita kepada kaum akhwat nih, ibu-ibu nih, kebetulan nih. Walaupun laki-laki juga, ikhwatnya juga sebenarnya butuh juga, ya. Apa yang dimaksud dengan Mashul Khuffaini, ya, yaitu mengusap kedua kauf sepatu. Nah, kalau ibu-ibu kaos kaki gitu ya, ibu-ibu. Jadi ibu-ibu nanti nggak usah tuh mengeluarkan kaos kakinya kalau berwudu, cukup disapu. Nah, nanti kita jelasin, ya. Udah ketemu ibu-ibu? Mari kita baca, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wamsah a'lal huffaini au nahwihima badala waslir rijlaini
fil wudu'i. Nah, jadi usaplah kedua khuf itu sepatu, boleh diartikan juga kaos kaki, Bapak Ibu, atau sesamanya. Nah ini aunah wihima itu maksudnya selain daripada sepatu tetapi memiliki fungsi yang sama. Nah, apa yang memiliki fungsi yang sama? Kaos kaki, Bapak Ibu, ya. Jadi ketika kita mau berwudu, sementara kita sudah berwudu sebelum memasukkan kaos kaki itu atau sepatu itu, maka begitu kita mau berwudu tidak perlu kita membuka kaos kaki. Nah, ini hebatnya ini. Rasul sangat memperjuangkan kepada kaum akhwat ibu-ibu ini. Gak perlu kalian, kata Nabi, melepas sepatunya, ya. Bagaimana kelanjutannya? Badana ghuslir rijlaini fil wudu'i, ya. Sebagai pengganti membasuh atau mencuci kedua kaki dalam wudu. Jadi diusap, disapu, gitu. Tetapi syaratnya, Bapak Ibu, syaratnya itu sebelum dipakai sarung kaki itu kita sudah memiliki wudu. Nah, itu maksudnya. Jadi ibu mau pergi nih, mau ke kantor kah, ibu mau kemana, ambil wudu dulu, lalu pakai kaos kaki itu, ya. Nanti kalau mau berwudu, karena bakal umpamanya ibu tidak perlu lagi membuka kaos kaki itu, tidak perlu dicuci, cukup disapu. Ya, ada nggak dasar hukumnya? Nah, Bapak Ibu lihat halaman 59, ya, halaman 59. Ini banyak hadisnya nih terkait dengan ini nih, ya. Banyak hadisnya. Perhatikan, 5 rawal Mughiratu. Coba ikuti. Mughiratu bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha alal khuffaini fakultu ya Rasulullah nasita faqala bal anta nasita bihada amarani rabbi. Jadi ada hadis yang bersumber dari Mughirah bin Syu'bah, riwayat Abu Dawud, yang menjelaskan bahwa Rasul dulu pernah suatu ketika begitu mengambil air wudu, sepatunya dan kaos kakinya tidak dilepas, tetapi disapu oleh Nabi. Ya. Bal anta nasita ya Rasulullah. Sahabat bertanya, begitu sahabat lihat Nabi melakukan itu, protes itu sahabat. Hai Nabi, apakah anda dalam keadaan lupa? Hal nasita. Apa kata Nabi? Anta nasita bihadal amarani rabbi. Nabi menjawab pada sahabat yang protes itu, bahkan anda yang lupa wahai sahabat, ya, dengan ini apa yang aku lakukan ini diperintahkan oleh Tuhanku.
maksudnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi ini dasar hukumnya. Ibu nanti kalau ibu pergi kemana-mana, ya mau ke majelis taklim kayak mau kemana kayak, yang penting ibu sudah berwudu, lalu memakai kaos kaki, lalu di tengah perjalanan ibu berhadas, lalu mau mengambil wudu karena ingin sholat, tidak perlu ibu buka kaos kaki. Nah, yang lainnya biasa, yang lainnya wudu sebagaimana biasa begitu. Tapi begitu nyampe kepada kaki, kaki itu tidak perlu dibasuh, cukup disapu. Di mana disapunya? Di atasnya, bukan di bawahnya. Gitu loh ibu. Jadi begitu selesai wudu nih, tinggal kaki, maka tidak usah mengambil air. Bekas air yang masih basah itu kemudian disapukan di atasnya, kanan, kiri. Selesailah ibu berwudu, nggak perlu membuka kaos kakinya. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Walaupun sahabat waktu itu protes. Ya Nabi, kenapa Anda begitu? Anda lupa ya? Nabi bilang, bal anta nasita bihada amarani Rabbi. Yang lupa itu Anda. Ini adalah perintah dari Tuhanku. Begitu. Jadi bukan apa namanya, bukan dibuat-buat oleh Nabi itu. Ya, apa maksudnya? Seorang akhwat itu diberikan rukhsah oleh Nabi, keringanan untuk tidak membuka kaos kaki. Yang penting dipakainya kaos kaki itu setelah ibu melaksanakan wudu. Nah, gitu. Ya, jadi ada. Ibu pernah nggak melakukan seperti itu? Belum. Nah, ilmu baru. Nah, ini manfaatnya ngaji. Ya, ini manfaatnya ngaji. Mari kita lihat lagi hadis di bawahnya itu dari Abi Daud hadisnya. Ya betul, dari Abi Daud. Wal hadisin aliyin, ikuti. Inda Abi Daud wa Daraqutni qala law kana dinu birra'yi lakana asfalul khuffi aula bimasfi min a'lahu laqad ra'anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri huffaihi. Nah, jadi kenapa harus atas dari usah? Kenapa enggak bawahnya? Ya kan? Nah, ini dijelaskan oleh Nabi. Jadi yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi lewat hadis yang bersumber dari riwayat Abu Daud ini, ya, dikatakan laukana dinu birahyi, andai kata agama itu akal, Bapak Ibu, laukana laukana dinu birahyi, andai kata agama itu otak, rasio, akal, lakana asfalul khuffi, maka akan aku perintahkan kalian menghapus kaos kakinya di bawahnya. Andai kata agama itu akal, sesuai dengan akal begitu, ya. Tetapi aula bimasifin a'la, karena itulah, karena agama itu bukan berdasarkan pada akal manusia, maka diperintahkan mengusap kaos kaki itu di atasnya. Jadi tidak di sampingnya
nggak di bawahnya, nggak di sampingnya. Semestinya kan menurut logika kita, karena kaos kaki itu tertapak kepada tanah atau kepada sepatu atau kepada lantai, yang di samping itu bawahnya. Semestinya, kalau agama itu berdasarkan akal kata Nabi. Tapi karena agama itu berdasarkan wahyu, maka Allah memerintahkan cukup di atasnya bisa. Berapa kali? 10 kali. Nah, jadi ibu mulai besok praktekkan itu. Mau pergi kemana-mana ibu yang penting berwudu dulu. Setelah itu ibu pakai kaos kaki. Lalu mau sholat apa, ibu mau sunnahkah, wajibkah, lalu berhadas, maka ambil wudu dengan tidak membuka kaos kaki. Cukup disapu di atasnya 1 kali, kanan dulu kiri dulu. Selesai ibu berwudu, lakukan sholat apakah sunnah atau wajib. Jangan banyak-banyak, jangan banyak-banyak, jangan ditampurin lagi, tidak, dibasuh aja. Iya, jangan 1 mangkok, ya mendingan dilepas kalau 1 mangkok begitu gitu. Cukup sedikit aja, yang tangan nggak usah dikasih aja, penting udah basah. Gini aja, kanan kiri. Itu sah untuk ibu karena hadisnya seperti itu. Coba ini baru ada paham kita, padahal udah berapa puluh tahun tuh kita hidup. Ya, ternyata Nabi memerintahkan cukup membasuh atas kaos kaki itu. Ya, nggak perlu di bawahnya. Nah, gitu. Laqad ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiril khuffayn. Adalah Rasul, ketika Rasul juga tidak membuka kaos kakinya, Rasul mengusap di atas kakinya, tidak bawahnya. Gitu. Nah, namanya gini ibu. Ibu mau tidur nih, ibu mau tidur. Uduk dulu ibu, karena dianjurkan oleh Nabi berwudu ibu ya. Kita mau tidur, tuh dianjurkan berwudu oleh Nabi. Coba dulu, berwudu dulu. Apakah kita mau sholat 2 rakaat lalu tidur atau tidak? Yang penting Nabi menganjurkan begitu mau tidur kita berwudu dulu. Nah, biasanya kita pakai kaos kaki itu, iya kan? Karena takut dingin atau takut nyamuk atau takut. Kalau saya hampir setiap malam sampai kaos kaki. Istri begitu juga saya bilang. Jadi nanti begitu subuh mau bangun mau salat tahajud, nggak perlu tuh kita mengeluarkan kaos kaki lagi, cukup disapu di atas. Sudah sah untuk kita. Kalau kita mau mengambil gampangnya, ya. Tapi kalau ke kamar mandi harus buka kaos kaki takut basah, ya sudah nggak usah disapu, mengambil wudu sebagaimana biasanya, nggak apa-apa. Kalau mau pergian kan kita merasa, oh buka kaos kaki takut orang, sementara kan kaki itu aurat, ya. Maka Nabi memberikan cara cukup disapu di atasnya. Wah, ilmu baru itu, ya kan? Oke, kita lanjutkan di bawahnya lagi. Masih halaman 59. Ya, lanjutannya hadisnya. Wal hadis bilalin. Ikuti. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu alal mu'aini wal khimari. Jadi pernah Bilal itu, Bapak Ibu melihat Rasulullah berwudu, lalu Nabi mengusap kedua hoodnya di atasnya dan tutup kepalanya. Nabi kan pakai sorban itu, ya kan? Nabi pakai sorban.
Jadi nggak dibuka oleh Nabi, sorbannya itu disapu di atasnya oleh Nabi. Apa artinya? Ibu juga boleh seperti itu, nggak perlu buka kerudung. Kalau ibu dalam bepergian, cukup di atasnya disapu, kaos kakinya disapu di atasnya, sah wudhunya. Kalau tangan dibuka, dibuka. Kecuali gini bu, jadi begini bu, umpamanya ibu memang tidak mendapatkan kamar tempat duduk yang tersembunyi, dilihat oleh orang. Nah, boleh atasnya disapu, gitu kan? Disapu aja. Kalau umpamanya ibu, kalau saya buka dengan saya orang melihat, laki-laki maksud saya, kalau sama perempuan tidak mengapa, maka tidak mengapa ibu disapu. Apa dasar hukumnya? Dihiaskan kepada sorban Nabi dan dihiaskan kepada sarung kaki. Kalau sarung kaki bisa disapu, kalau sorban bisa disapu, kenapa lengan tidak bisa disapu, sama-sama aurat? Apalagi kepada kaum akhwat. Nah, tapi memang secara redaksionalnya hadisnya itu hanya sorban atau kerudung atau kaos kaki. Ya biasanya kan ibu atas tangan ini kan ditutup, ya bu ya. Nah ini kan aurat. Kalau ini enggak, al-mar'atu auratun kata Nabi, illa hada wa hada kata Nabi. Semua aurat akhwat itu, perempuan itu aurat kecuali ini dan ini. Maksudnya telapak tangan dengan muka itu bukan aurat. Jadi boleh terlihat gitu. Lalu kenapa kemudian timbul orang pakai cadar? Itu lebih menjaga. Kalau hukum syar'inya, Nabi mengatakan tidak aurat muka itu dengan tangan. Jelas hadis. Al-mar'atu auratun illa hada wa hada kata Nabi. Seorang akhwat itu semuanya aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali dua, telapak tangan dengan muka. Gitu. Ya. Jadi kalau ibu umpamanya tangannya takut kelihatan orang karena tidak ada tempat duduk yang bagus, bapak ibu yang terlindungi, maka bolehlah disapu di atasnya, dihiaskan kepada sorban yang Nabi menyapu di atasnya dengan sarung kaki yang disapu di atas. Kecuali dalam kondisi aman, tidak terlihat. Gitu ya. Nah, jadi mulai besok dipraktekkan ibu. Oke, buka halaman 60 ibu. Lanjutannya hadisnya lagi. Ya. Diikuti. Wal Abi Dawud kana yahruju yaqdi hajatahu fa'atantahu bil ma'i fayatawaddahu wa yamsahu ala imamatihi wa muqayhi wa Sa'id bin Mansur fi sunatihi an Bilal qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu imsahu ala nasifi wal muqi wa anil Mughirah bin Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha alal jawrabaini wan na'laini rawahul khamsah.
Jadi hadis ini diriwayatkan oleh 5 ahli hadis. Bapak Ibu, dikatakan adalah Nabi keluar melepaskan hajatnya, maka aku datang dengan membawa air beliau, lalu berwudu dan mengusap sorban dan kedua kaus kakinya. Namanya. Jadi Nabi begitu duduk, disapu kaus kakinya, kemudian disapu sorbannya, tidak dibuka oleh Nabi. Tapi Nabi sebelum memakai sorban dan kaus kaki, Nabi sudah dalam keadaan suci. Ya, suci Nabi itu. Dan karena hadis Abu Sa'id Al-Abi Mansur dalam sunannya, aku mendengar Rasulullah bersabda, usaplah pada ikat kepalamu dan atas kukmu. Sama. Ya, sorban dengan kaus kaki juga. Ini dalam hadis yang lainnya dikatakan seperti itu. Kemudian dari Syu'bah dikatakan juga Rasulullah berwudu dan mengusap atas kedua kaus kakinya dan kedua sandalnya. Berarti Nabi tidak melepas sandalnya ini. Artinya apa? Nabi berwudunya berarti tidak di masjid. Pasti ini di tengah jalan. Karena kalau di masjid pasti melepaskan sandal. Gitu. Artinya Nabi dalam keadaan musafir. Nah, itu caranya. Ya. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Lima, Abu Daud dan Sa'id, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad, dan disahihkan oleh Tirmizi. Hadis ini sahih. Ada 5 hadis yang mencerita bahwa ketika seseorang sudah mengambil air wudu lalu memakai sarung kaki atau sorban atau berwudu, lalu begitu nanti mau sholat, batal sebelum sholat, maka ketika berwudu cukup disapu kaus kakinya atau sorbannya atau kerudungnya di atasnya. Gak perlu dibuka. Sah wudunya. Karena hadisnya 5. Bapak Ibu, hadisnya itu. Ya, ini luar biasa. Nabi memberikan dispensasi kepada seorang akhwat, seorang ibu luar biasa dihargai oleh Nabi. Laki-laki saja sama, gitu kan, tidak dibedakan oleh Nabi. Gitu. Jadi nggak usah repot-repot Ibu. Oh nggak sah saya, kalau nggak saya buka kaos kaki saya, kerudung saya kalau nggak saya buka. Yang penting sebelum dipakai kita sudah suci, itu kuncinya. Kalau kita pakai kaos kaki belum berwudu, ya percuma. Nanti kalau mau berwudu harus dilepas tuh kaos kaki. Ya, saya lebih banyak begitu Bapak Ibu. Kalau saya pergi kemana-mana, itu kalau begitu berwudu sudah lalu pakai kaos kaki, saya berangkat, saya nanti begitu berwudu saya nggak lagi buka kaos kaki, saya sapu atasnya sebagaimana 5 hadis yang disampaikan dalam kitab tarjih. Nah, jadi ini ilmu, Ibu ya. Boleh Ibu praktekkan mulai besok, ya. Jangan tidak dipraktekkan tuh. Sebab kata Nabi, ketika seorang muslim diberikan rukhsah harus dilaksanakan. Jangan dikaitkan dengan mampu dan tidaknya. Oh Pak Ustaz, saya tidak merasa ribet kok, saya buka kaos kaki saya, kerudung saya. Bukan itu ukurannya. Tapi kalau sudah diberi rukhsah oleh Nabi, maka kita harus melakukan. Sebab suatu saat nanti ketika tidak diberi rukhsah, kita nawar-nawar. Coba dia habis sholat maghrib mau sholat isya, biar nggak repot-repot ke kamar mandi karena kita batal tayamum aja lah, padahal kita tidak musafir. Nah itu namanya kita minta keringanan padahal belum ada rukhsah. Berbeda ketika kita musafir, berbeda ketika kita sakit. Boleh gitu. Jadi rukhsah itu Ibu harus kita laksanakan, bukan karena kita merasa tidak bersibuk, merasa tidak terbebani, bukan itu ukurannya. Ketika diberi rukhsah oleh Nabi, lakukan dengan ikhlas. Jangan mentah-mentah, wah saya karena saya mampu Pak Ustaz, saya nggak merasa ribet, nggak apa-apa lah, saya nggak usah pakai
nggak usah pakai apa namanya, nggak usah dibuka gitu, nggak usah disapu, saya buka aja lah. Bukan itu ukurannya, itu masalah. Ya. Nah, Bapak Ibu, biar ada tanya jawab, silakan kalau ada pertanyaan. Waktunya tinggal 10 menit. Nah, biar panjang tanya jawabnya. Kalau rusak itu kemudahannya. Ya. Kalaupun rusak itu umpamanya sesuai dengan tadi, kan ada tapi ada fatwa yang tidak mau kalau kata rusak ini sangat mudah-mudahin aja gitu. Ya. Ya, nah jadi ketika kita diberi rusak, jangan juga dimanfaatkan. Terlalu dibuat-buat begitu. Wah, saya ini karena diberi rusak nih, saya lakukan yang termudah. Enggak juga. Ada aturan-aturan yang diberikan oleh Nabi, Bapak. Termasuk sholat ketika kita musafir, boleh jamak, boleh kasar, buat kita. Ya kan? Bapak Ustaz, saya mau lakukan sempurnanya sholat. Walaupun boleh, tapi lebih afdal berjamaah karena rusak yang diberikan oleh Nabi pada kita. Jadi jangan ibu ketika ibu ke Jawa, ketika ibu ke Bandung, dilakukan sholat secara sempurna, duhur-duhur, asar-asar, rusak. Kita diberi rusak oleh Nabi, dijamaah. Walaupun boleh dilakukan sempurna, boleh, tapi afdalnya harus dijamaah karena kita diberikan rusak. Jadi nggak diukur. Oh saya bisa melakukan sholat sendiri-sendiri kok. Enggak begitu. Rusaknya itu gitu. Tapi jangan juga begitu diberi rusak, kita lebih memudah-mudahkan lagi. Contoh nih kalau itu. Ada masanya nanti, Bapak kalau dalam hadis nanti kita bahas nanti. Ada masanya berapa lama kita musafir itu? Ya. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 21. Nanti dalam hadis dibahas seperti itu. Ya, jangan begitu sampai selesai masa musafirnya, tapi tetap saja menjaga sholatnya, padahal sudah tidak musafir. Dalam perjalanan pulang gitu, nyampe rumah karena tanggung, udahlah jalan dulu lah, lagi gitu. Nah ini namanya dimudah-mudahkan namanya. Gak boleh begitu. Tapi ketika kita berada dalam perjalanan, ya boleh. Ketika kita diperintahkan oleh Nabi mengusap kakinya karena itu rusak, maka lakukan itu. Jangan karena kita saya mampu lebih baik saya buka aja lah. Bukan itu masalah. Ini rusak yang diberikan oleh Nabi yang semestinya harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau di Indonesia itu kan banyak masjid. Jadinya kita dari sini ke Cikampek, sholat duha bisa, ntar ke Cirebon sholat duhur bisa. Jadi tidak usah di jamaah, sekalian istirahat gitu kan. Itu logika kita, Bu Haji. Itu perasaan kita. Ya kan banyak masjid begitu nyampe di ini sholat duha umpamanya, kan sholat duhur umpamanya ya, kita nyampe istirahat sampai duhur. Nanti jalan lagi, mampir lagi sholat asar. Secara hukumnya nggak mengapa, tapi kita diberi rusak pada saat itu oleh Nabi. Semestinya lakukan sholat duhur itu ditarik sholat asar, atau alat duhur ditinggalkan nanti disatukan dengan asar. Tahu nggak Nabi Bapak Ibu? Nabi itu sebelum berangkat mau musafir Nabi Bapak Ibu, sebelum berangkat kalau waktu waktu mau berangkat itu sholat duhur dulu Nabi, padahal mau berangkat asar itu sudah ditarik oleh Nabi Bapak Ibu. Coba ditarik oleh Nabi. Yang begitu Nabi pergi, nggak ada yang terganggu dengan sholat itu. Tapi kalau Nabi umpamanya berangkat jam sebelum duhur, anggaplah jam setengah 11, Nabi berangkat. Nabi belum sholat duhur tuh. Nabi pergi, begitu tengah jalan nyampe duhur, nggak sholat tuh Nabi. Sampai datang waktu asar, baru Nabi sholat. Ditariklah sholat duhur itu ke asar. Disebutlah kemudian dengan jamaah tak. Begitu Nabi melakukannya. Ya. Berarti masih di rumah tapi udah niat mau musafir. Persis. Kita sholat dulu, sholat asarnya dikerjakan di waktu zuhur bahkan di rumah gitu. Betul. Itu Nabi. Coba itu. Tapi kalau Nabi berangkatnya itu sebelum duhur, Nabi berangkat
langsung bablas tuh. Nyampe Zuhur di jalan gak sholat Nabi sampai menemui waktu asar. Tapi kalau mau berangkat Zuhur nih Nabi, sholat Zuhur udah ditarik oleh Nabi. Sholat asar itu coba. Begitu Nabi memberikan keringanan pada kita. Dan itu jarang kita lakukan, Ibu. Wah, ngapain saya jaman-jaman sholat pun saya bisa keluar. Kayak wajib tadi itu wajib. Banyak masjid. Padahal bukan karena itunya. Kalau di Mekah kan nggak ada masjid, kita dari Mekah ke Madinah kan jadi bisa jamaah kos. Iya, karena diukur dengan logika kita, Bu Haji. Hukum itu tidak diukur dengan logika, tapi diukur dengan kebijakan yang diberikan oleh Nabi kepada kita. Itu. Ada lagi pertanyaannya? Nah, kan kita kasih keringanan musuh. Iya. Kita ambil Ustaz, itu nggak masalah Ustaz. Ya. Saya juga katanya sholat arba'in karena kita sudah mengambil musuh itu. Betul. Jadi gini, kalau di Mekah ini posisinya beda, Bapak Ibu. Sebenarnya dari sisi hukumnya tidak mengapa kita menjamak sholat di sana. Tidak mengapa. Tapi kan kita terbentuk dengan pahala. Ya? Kita melakukan sholat duhur kalau di Mekah pahalanya 100.000 satu kali sholat. Kalau di Madinah kita sholat menjadi 1.000 pahala. Nah kalau kita jamak, rugi kita di situ lagi. Nah itu bedanya kalau di Mekah, Bapak Ibu. Sayang. Makanya walaupun ini boleh kita menjamak, boleh mengkasar, kalau sudah nyampe di Mekah Madinah itu karena kesempatan yang luar biasa, kita satu kali sholat 100.000. Berapa tahun kita lakukan sholat di Indonesia baru dapat 100.000. Di sana hanya satu kali. Coba kita punya rugi. Makanya tidak ada orang yang menjamak sholat di Mekah Madinah. Berbeda ketika kita mabit di Mina, mabit di Arafah, kemudian mabit kita di Musdalifah. Nggak boleh melakukan sholat sempurna duhur 4 gitu, nggak boleh Bapak Ibu. Ini bedanya. Kalau kita di Mina, sholat itu dikosor, tapi nggak boleh dijamak. Duhur lakukan 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3, isya 2, kemudian subuh 2. Nggak boleh kita lakukan 4, 3, 4, 2, nggak boleh. Kalau di Mina nih, harus dikasar. Buat itu lu dikasar kan? Enggak. Ya enggak. Harus dikasar ibu kalau di Mina. Berapa hari pun ibu di Mina, bapak di Mina, harus dikasar sholat itu. Enggak boleh dilakukan secara sempurna. Berbeda kalau di Arafah. Di Arafah itu harus dijamak kosong. Enggak boleh dijamak doang, enggak boleh. Duhur dengan asar 2 rakaat, komat tambah 2 rakaat lagi. Maghrib dengan isya 3 rakaat, maghrib komat isya 2 rakaat. Enggak boleh dilakukan hanya di kosong saja. Enggak boleh kalau di Arafah kemudian di Musdalifah. Nah ini perbedaannya. Nah orang-orang Indonesia Bapak Ibu repot itu. Di Mina itu dilakukan sholat 4 rakaat duhur, kemudian 4 rakaat asar. Padahal jelas dalam hadisnya. Makanya kenapa pemerintah Arab Saudi itu sekarang wajib bikin masjid di Mina sekarang. Imamnya itu dari Masjidil Haram langsung tuh didatangkan. Jadi jamaah yang sholat berjamaah di masjid itu paham duhur 2 rakaat. Itu sengaja oleh pemerintah Arab Saudi memberikan edukasi bahwa kalau di Mina itu sholat harus dikasar. Dikasar nggak ada ceritanya dilakukan 4 rakaat atau di jamaah, nggak bisa kalau di Mina. Gitu Pak Ibu. Ya dikasar doang. Karena dasar orang Indonesia Ibu susah memang Indonesia itu Bu. Bapak tetap aja dia sholat di tenda 4 rakaat, asar 4 rakaat, nggak mau ke masjid. Kenapa? Di masjid itu dikasar sholatnya katanya.
hadisnya memang seperti itu. Kalau di Mina Rasul melakukan seperti itu. Kalau di Arafah Rasul mencontohkan jamak qasar. Kalau di Musdalifah juga jamak qasar. Tapi masih banyak, hampir 70% jamaah Indonesia, seluruh jamaah Indonesia itu tidak melaksanakan seperti itu. Kalau di yang di Mekah kan kita Mekah jauh kan, hampir ke situ. Kalau kita ke sana pasti terlambat. Terpaksa kami di maktab itu di kosong. Sayang kan tapi Di maktab di mana ini? Umpamanya di Aziziyah. di Aziziyah. Kalau takut terlambat ke mana, Pak Haji? Mekahnya, terus Haramnya kan mau jauh tuh kan. Oh iya. Dulu nggak pakai, nggak ada bis apa? Ada bisnya, tapi kan tahu sendiri kalau ke sana kan ada. Iya sebenarnya. Sebenarnya sayang, Pak. Sayang, benar. Sayang. Karena kan sekali sholat itu 100.000. Jadi kalau 5 kali satu semalam, 5 kali 100.000 pahalanya. Berapa ratus kali kita harus sholat di Indonesia? Coba itu. Berarti di Indonesia nggak usah sholat lagi di sana. Nah itu yang lebih salah. Itu yang lebih salah, Karena saya sudah banyak sholat saya di Mekah, Madinah, dan Indonesia kalau sholat aja tinggal makan tidur. Nah itu yang lebih Saya salah. di Mekah sebulan kan sholat di masjid. Pahalanya udah kayak gitu ya. Betul, banyak orang berpikiran seperti itu, Bu Haji. Nggak bisa. Ya, hanya kebetulan ketika kita di Mekah, Madinah itu nilai sholat kita itu dilipat gandakan oleh Allah. Karena itu Bapak Ibu, kalau nyampe Mekah Madinah itu, apakah Bapak Ibu haji umroh atau sitting tour ke sana, jangan pernah tinggalkan sholat sunnah. Lakukan semua sholat sunnah itu, karena pahalanya itu Masya Allah 100.000 itu sekali sholat. Bayangkan itu. Begitu juga ketika kita bersedekah dinilai 100.000 juga. Kalau di Mekah, kalau di Madinah 1.000. Jadi banyak-banyak bersedekah kalau kita nyampe ke Mekah. Ya, tahun ini siapa yang berangkat ini ke Mekah? Haji. Insya Allah. Ibu ya. Mau berangkat lagi? Insya Allah. Masya Allah. Insya Allah. Berangkat. Nah, kalau belum daftar lah. Ya, saya kasih Bapak. Nanti ditelepon oleh My Bank itu. Bapak Ibu hanya modal 6 juta, sudah langsung dapat porsi itu. Saya nggak boleh daftar lagi. Ya nggak bisa Bu Haji. Berdoa aja lah Bu Haji. Umrah aja, umrah ikut saya. Biar enak kita. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan Ibu. Ustaz, dengan ini wudhu, kan saya mau naik kereta api nih. Hah? Tapi menempel itu bukan mulimnya, batal nggak itu? Ibu mau kemana maksudnya? Mobil. Karena udah ambil wudhu, Hmm. terus kan naik kereta nih, misalnya Ah, naiknya iya. dengan menghidupkan Iya. ada ya. Iya. Nah itu buka kaos kaki apa ngambil wudhu biasa lagi? Iya. Pada saat menyentuh, Ibu sengaja apa tidak? Ibu sengaja apa tidak saat tersentuh? Tidak. Ibu ada perasaan tertarik enggak saat tersentuh? Jadi ada dua pendapat Bapak Ibu ya. Ada yang mengatakan ketika itu tersentuh batal wudu, itu pendapat Imam Syafi'i. Ya. Kalau imam-imam yang lain, selama tidak ada unsur kesengajaan, tidak ada perasaan di dalam jiwa kita, maka itu tidak membatalkan wudu. Gitu ya. Karena kalimat aula mastumun nisa, bersentuhnya laki-laki dan perempuan, dipahami oleh sebagian ulama adalah bercampurnya suami istri. Berbeda dengan begini, begitu ibu naik ke bis, lalu ada orang naik gitu ya, sengaja mau menyentuh. Jangankan tidak tersentuh, tidak tersentuh saja, kalau sudah ada perasaan dalam diri kita, batal wudu itu. Wah, cantik banget tuh orang, wah ganteng banget tuh orang. Udah batal wudu itu, nggak perlu kita tersentuh. Begitu. Jadi kalau hanya tersentuhnya itu tidak ada maksud apa-apa, karena murni tersentuh, tidak ada kesengajaan dan tidak ada dorongan perasaan, maka kita sebagian ulama tidak membatalkan.
Ibu kalau ke Mekah nanti, Bu Haji ya, enggak ada itu, enggak tersentuh dengan orang, enggak mungkin enggak. Makanya pemahaman orang sebagian pindah mazhab katanya. Ya, saya tidak memahaminya seperti itu. Apapun bentuknya kalau tersentuh itu tidak ada unsur kesengajaan dan tidak ada perasaan, maka tidak batal untuk itu. Tapi kalau kita sudah ada perasaan begitu, memuji ada di dalam hati kita, nggak perlu tersentuh, sudah batal turun kita. Kayak gitu, ya. Tapi kalau ibu mengikuti mazhab Syafi'i, tersentuh itu sudah batal. Gitu. Nanti begitu menurut ibu nggak usah dibuka kaos kaki itu. Yang penting kan ibu memakai sudah utuh di rumah kan, nggak usah dibuka lagi. Kalau ibu tidak mau repot, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya yang 5 tadi. Praktekin itu ibu. Ada lagi? Silakan ibu. Oh iya. Kalau sudah jamak kosong ibu, begitu selesai salam 2 rakaat, qomat lagi. Nah itu yang membatasi. Habis qomat, sholat lagi. Kalau orang Iran, nah Iran itu apa? Paham agama Iran itu? Syiah. Kalau Syiah itu kan sholatnya duhur dengan asar ibu. Sholat duhur dulu, lalu istirahat selama 10 menit, sholat asar lagi. Padahal dia tidak musafir. Kenapa? Karena memahami konteks ayat di dalam surah Al-Isra ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Jadi sholat itu orang Iran, orang Syiah itu 3 waktunya Bapak Ibu. Pada siang hari, kemudian pada malam hari, pada saat subuh. Pada siang hari itu duhur dan asar, makanya di sholat jamaknya, tapi ada jarak sebentar. Nah itu sholat selesai, ngobrol-ngobrol dulu selang 5 menit, langsung qomat lagi. Nah itu orang Iran. Jadi ibu kalau ke Iran nanti pasti sholatnya seperti itu. Gitu. Jadi disambung antara duhur dengan asar di jamak. Padahal dia tidak dalam keadaan musafir. Memahami ayat Al-Quran secara global dalam surah Al-Isra ayat 78 tadi. Padahal ada hadis yang menjelaskan siang itu duhur waktunya apa, asar apa waktunya, maghrib dijelaskan dalam hadis secara rinci. Ada lagi? Tadi saya mau nanya. Ya, siap Bu. Sholat tapi salah arah kiblat, apakah masih sah? Sholat tapi salah arah kiblat. Ada 2 tuh Ibu. Ada orang yang mau sholat, tiba-tiba nggak paham tuh arah kiblat di mana. Ya kan? Kanan, kiri, luhur. Kalau kami sering begitu di laut. Kalau kami kan mancing ke laut Bapak Ibu di kampung saya itu. Kita nggak paham di mana. Kalau di tengah-tengah lautan mana kiblat? Kata Nabi, kemana saja Anda menghadap, disitulah arah Ka'bah. Fawalli wajhaka satral masjidil haram. Kalau kita nggak tahu, yakin kita ini, oh kayaknya ini nih, itu Ka'bah tuh. Nah, kita sholat tuh, walaupun salah, kita sah sholatnya. Berbeda umpamanya begini, oh saya yakin sana, oh saya menghadap sana aja lah. Nah itu nggak bisa, gitu. Kalau kita yakin sana ke sana, walaupun sebenarnya salah nggak apa-apa, gitu. Atau begini, sebenarnya apa namanya yang menunjuk arah kiblat itu namanya? Kompas. Menurut kompas itu, kompas itu ke sana. Tapi saya ke sana aja lah, saya berbeda. Nah, itu namanya salah. Yang dibolehkan oleh Nabi menghadap kemana saja itu kalau kita tidak menemukan arah kiblat. Gitu. Ya. Suatu saat ibu umpamanya ibu, ada yang kedua nih. Ibu pakai mobil nih, mau sholat di atas mobil nih umpamanya. Ibu ke Bandung. Usahakan pertamanya itu menghadap kiblat dulu. Pertamanya, akhirnya. Begitu sudah takbir ya sudah mau menghadap ke mana mobil itu, udah gak usah
Kalau Ustaz kita belok. Jangan, enggak usah Bu, ikuti aja. Ini nanti akan sampai hadisnya nih Ibu dalam sholat musafir namanya. Akan sampai hadisnya itu nanti. Ya, jadi luar biasa Nabi memberikan contoh pada kita. Bapak Ibu, banyak-banyak kita memang bersalawat kepada Nabi. Bapak Ibu, Nabi memberikan yang terbaik buat kita. Saya kira itu Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangan kegelapan. Nasu min al-fatul karim basyir mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ibu. Jadi kita sudah paham Ibu. Kalau sudah dikasih kemudahan sama Rasulullah, kita ambil kemudahan. Apa yang kita sulit Ibu ya? Disulit-sulitin juga susah. Udah kasih kemudahan sama Rasulullah. Kita sudah jamak di kosong. Walaupun kita ke Bandung, udah waktunya kita jamak aja ya Bu. Itulah kemudahan. Kalau dulu saya sayang banget tuh, karena jauh tempat maktab saya ke Madinah, ke Masjid Haram itu harus di kosong karena terus sana pasti habis waktunya, ya kan? Ada jauh maktab sampai setengah jam. Belum Kalau sholat zuhur ya jam 9 berangkat. Iya. Ada makan lagi, lapar lagi. Ya gitu. Berangkat jam 9. Iya, harusnya gitu ya Bu. Itulah alhamdulillah kita sudah tahu ilmunya Bu. Nanti Ibu kalau sudah ada rezeki itulah bisa ke Masjidil Haram, bisa ke tanah suci. Itu ya Bu. Mudah-mudahan yang bab wudu sudah paham, ya sesuai dengan tuntunan Rasulullah bab wudunya dan bab sholatnya seperti ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Demikian Ibu, mudah-mudahan apa yang disampaikan guru kita menjadikan kita menambah wawasan keilmuan kita. Mudah-mudahan ilmu yang didapat kita bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah. Demikian mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan udah bawa ini, 3 standar Bu. Sampai nomor berapa Bu? Biar besok saya ngajarin lagi.